Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling enggak, terima kasih atas waktunya. Sesuai kesepakatan dan ngobrol-ngobrol kita kemarin, insya Allah hari ini saya ingin coba untuk melaksanakan observasi di kelas Palingga. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya dengan program atau proses observasi ini. Tidak apa-apa Palingga ya. Oke, yang materi yang mau disampaikan di pertemuan yang nanti di observasi, materi pelajarannya apa Palingga? Nanti di kelas 13, Kelas 13. pelajarannya sistem kontrol terprogram. SKT ya. SKT. Dan ini kelas 13 persiapan untuk UKOM juga. Oh, persiapan untuk UKOM. Oke. Persiapan UKOM. Itu kalau persiapan UKOM masuk di apa namanya? Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan indikator tujuan pelajarannya apa tuh paling nggak kalau boleh tahu? KAATT. Karena kita akan mengambil uji kompetensi LSPP 1, SMK 1 ya. Jadi untuk materinya itu sistem kontrol terprogram PLC dengan HMI. Program PLC dengan HMI. Oke. PLC. Aplikasi sistem kendali motor forward reverse. Forward reverse. Oke, nanti selama pembelajaran paling nggak itu kan mungkin nanti di pembelajaran tuh ada hal-hal yang selama proses lah katakanlah ya, karena kita sedang ada di posisi penerapan atau implementasi kurikulum merdeka, kita nih ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada diferensiasi konten, proses itu misalnya media yang digunakannya memfasilitasi yang auditorial, kemudian kinestetik, yang visual, ada diferensiasi tingkat kemampuan, ada diferensiasi kesiapan belajar. Nah, yang dalam pembelajaran ini yang Pak Lingga kejar untuk bisa diobservasi oleh saya, kira-kira paling nggak mau menitik beratkan apa yang mau dikembangkan gitu. Apakah di diferensiasi prosesnya bagian mengembangkan kemampuan siswa, apakah di menilai kesiapan siswa, atau diferensiasi lebih kepada diferensiasi produk yang dihasilkan. Jadi siswa harus menghasilkan sesuatu. Apa yang mau dikembangkan yang harus saya observasi? Berdasarkan evaluasi minggu-minggu sebelumnya, karena memang sudah saya lakukan semacam ini ya diagnosa awal. Jadi ada 2 kelas 13 di OI, 13 OI 1 dan 13 OI 2. Ini level kemampuannya berbeda. Jadi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasinya ya terkait dengan produk mungkin ya, produk akhirnya ya, yang diaplikasikan di studi kasus itu yang berbeda. Untuk yang tingkatannya lebih tinggi, saya kasih tingkat kesulitannya yang lebih tinggi. Paling nggak kalau yang agak sedikit tinggi levelnya itu di OI 1 apa OI 2? OI 1, OI 1. OI 1. Observasi besok kita di OI 2. OI 2. Oke. Yang levelnya ada di bawah OI 1. Di bawah OI 1. Jadi produk akhir antara OI 1 dan OI 2 berdasarkan diagnosa awal, OI 1 itu lebih siap untuk mendapat materi yang lebih kompleks dibanding OI 2. Sehingga produk akhir yang dihasilkan OI 1 dan OI 2 berbeda. Kalau OI 1 produknya? OI 1 sistem programnya sudah sampai metode auto manual dan monitoring. Jadi nilainya sudah monitoring udah. Oke. Itu berarti di HMI ya? Secara konsep dasar itu semua masuk. Semuanya masuk, hanya level kesulitan pemrograman tingkat kesulitannya sama desain programnya yang berbeda. Oke, gitu. Jadi mungkin nanti saya melihat di modul pembelajaran atau RPP pembelajaran mungkin muncul ya paling nggak ya di OI 1 apa yang akan dihasilkan. Meskipun mungkin produknya beda ya, produknya sama, forward reverse. Cuman sistem pengendalian dan pengontrolannya yang lebih kompleks dibanding dengan OI 2. Oke, nanti mudah-mudahan bisa saya lihat juga sebelum besok pertemuan observasi di kelas. Berarti saya ingin lihat RPP-nya, OI 1 hasil akhirnya apa, OI 2 hasilnya apa, gitu ya. Sehingga nanti saya ulangi lagi bahwasanya paling nggak itu menekankan berdiferensiasi produknya itu.
Meskipun nanti di prosesnya mungkin akan kelihatan nih diferensiasi, prosesnya akan kelihatan. Yang visual terfasilitasi dengan gambar, yang auditorial terfasilitasi dengan ceramahnya paling enggak menerangkan. Yang kinestetik mungkin juga nanti terfasilitasi dengan praktikum mungkin begitu ya paling enggak ya. Tapi akan ditekankan pada produknya, hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok paling enggak di kelas. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nanti akan sedikit saya izin masuk di kelas. Terganggu dikit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
udah setelah data baru kita coba untuk konsep programnya bagaimana. Kita ingat lagi bahwa kerjanya dengan mengaktifkan. Nah, ini outputnya, tujuannya yang akan digunakan. Posisinya kasih perintah. Siapa yang menentukan? Nah ini pakai kotak Envo pensil. Kenapa Envo? Untuk fungsi menghidupkan Envo, mematikan tapi semua itu tergantung ke kontak fisiknya juga. Kontak fisik. Jadi kalau di PLC di kontak fisiknya bisa digunakan Envo maupun pensil. Envo pensil bisa dipakai untuk menghidupkan mematikan. Karena di kontak inputnya Envo semua sengaja diarahkan di konsep kalau itu berarti pas dipasangnya ada artinya di sini ada dua jalur yang bisa menghidupkan dan jalur kunci ya. Satu pada dipasang buka ya diberikan posisinya oleh setelah ini apa yang perlu kita lakukan? Stop apa? Jadi yang dipikirkan bagaimana caranya memutus jika pengemudi bekerja atau kembali lewat bawah ke atas. Bagaimana caranya mematikan? Berarti kita putus saja dulu. Kalau ini nanti sepanjang jalur terus. Selain stop, ada lagi yang bisa kita siapkan untuk ada yang berat ya, emergency stop. Ada pertanyaan? Bagi yang masih bingung untuk portabilitas program itu, saya buka. Selanjutnya apa yang kita pikirkan? Ya, betul. Moral reverse, ada prinsip, harus salah satu yang nyala. Harus satu saja, satu saja. Karena prinsip itu terbawa. Kamu tahu gimana prinsip? Prinsip terbawa. Jadi yang satu kita pasang. Prinsip awalnya. Kebalikannya di jalur reverse ada prinsip untuk prinsip indikator penanda bahwa satu hidup dua hidup emergency. Fungsi seperti itu bagaimana cara kita lalu proses aku hijau ada aku hijau adalah aku running ya. Sudah kita bawa ke reverse. Pasang di sini. Siapa yang minta? Satu, dua, ada dua.
fungsi spesial delay. Spesial delay di PLC Schneider ada halaman spesial delay CS6. Kita pakai yang reverse ya, reverse tinggal reverse. Di jalur reverse ada spesial delay 1 Hz dengan address S5. Kita harus masuk dari K2 melalui special delay 1 Hz ini. Lampu hijau kan berarti. Pakainya yang 1 Hz saja, jangan yang pengalaman tahun kemarin delaynya jadi sensitif, ada nyambung terus. Kita pakai seperti ini untuk nggak pakai baju udah Juan aja tuh. Juan sudah selesai programnya? Udah Pak. Silahkan dioperasikan, demonstrasikan, peragakan. Ini kalau jalannya pelan. Oh belum nih. Ini kemarin siapa nih Pak? Dia belum lanjut Pak. Belum. Kemarin kabel datanya ada nggak? Oh nggak ada. Belum. Off dulu. Nah, di off dulu. Oke. Tapi nggak stand, nyala. Emergency coba start forward, emergency, tekan tombol nggak fungsi, reset, start forward lagi, emergency apa? Forward, yang forward kan reverse. Forward. Lihat rangkaiannya. Sip, sama-sama. Helmnya ada yang ini nggak ada ikatannya Pak Andri. Stop. Start arah sebaliknya. Langsung di start yang yang forward. Udah bisa. Oke, bagus. Stop. Start yang forward. Emergency. Reset atau dirilis. Start lagi. Tornya. Tuh kan berfungsi. Stop. Start arah sebaliknya. Langsung di start yang yang forward. Udah bisa. Oke, bagus. Stop. Start yang forward. Emergency. Reset atau dirilis. Start lagi. Tornya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Lingga. Kemarin sudah memberikan kesempatan untuk saya masuk di kelas Pak Lingga, kemudian melaksanakan observasi, melihat apa yang disampaikan oleh Pak Lingga dalam pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini mungkin Pak Lingga sudah tahu maksud dari pertemuan ini setelah kita kemarin observasi pembelajaran di kelas Pak Lingga. Kira-kira sudah tahu Ya, pembicaraan? lebih sudah tahu saya.
Oh ya. Apa kira-kira tujuan dari pembicaraan ini? Kita mengadakan evaluasi untuk terkait dengan kemarin observasi kelas. Oke, ya. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Ya, Sebenarnya bukan evaluasi, sebetulnya kita diskusi sharing. Saya pun dapat banyak pembelajaran sih dari apa yang disampaikan oleh Palingga di kelas gitu ya. Jadi tujuan kita hari ini insya Allah kita diskusi apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan pembicaraan sebelum masuk kelas tuh Palingga. Jadi kan kita sebelum masuk kelas itu kita ngobrol ya, bahwasannya Palingga itu ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada diferensiasi proses di mana anak difasilitasi tingkat kemampuannya, anak difasilitasi yang namanya gaya belajarnya sampai kepada produknya yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak pada produk yang ingin dihasilkan. Nah, dari pembelajaran kemarin itu kira-kira paling nggak, dan tujuan itu ya, tujuan yang tadi itu pengembangan anak, produk yang berbeda sesuai dengan kemampuan anak. Kira-kira menurut Palingga itu sudah terpenuhi semua nggak dalam pembelajaran Palingga? Kalau saya melihat ke belakang, sepertinya saya selama ini masih tetap ada yang belum. Masih ada yang belum terpenuhi semua. Oke. Di bagian apa tuh Palingga yang masih belum terpenuhi? Saya masih merasa kekurangan dalam memetakan, mengidentifikasi secara spesifik. Iya. Pertama, karakteristik siswa, kemudian minat atau arahan nanti ke depan siswa akan melanjutkan apakah akan bekerja seperti itu, karena di SMK sendiri itu sebenarnya perlu menurut saya. Jadi nanti perlu penanganan khusus juga untuk yang beda minatnya. Yang terakhir terkait dengan kemampuan awal lah. Kemampuan awal. Atau bisa dikatakan skill awal yang nantinya akan berefek ke pembelajaran. Oke. Jadi paling nggak memandang masih perlu dikembangkan dalam hal itu begitu ya. Iya. Oke, kalau misalnya itu terpenuhi, katakanlah apa yang disampaikan Palingga barusan itu terpenuhi ketika Palingga mengajar, itu pola pembelajarannya bagus, kita kasih nilai 10 nih. Kalau pembelajarannya begini nih, pemetaannya udah bagus, terfasilitasinya udah bagus, minat bakat sudah terpetakan, kita kasih nilai 10. Nah, pembelajaran Palingga kemarin itu menurut Palingga ada di nilai berapa kira-kira? Masih 7. Masih di 7. Oke, penilaian masih di 7 menurut Palingga ya. Masih di 7. Apalagi sekarang untuk kurikulum Merdeka ini kita lebih diarahkan untuk dikaitkan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Saya masih merasa perlu untuk memasukkan dalam materi-materi pembelajaran kejuruan pada khususnya ya. Kalau PPKN mungkin masih agak nyambung dengan PPKN. Oke. Jadi menyisipkan karakter muatan karakter profil pelajar Pancasila masih agak kesulitan di sana. Oke. Jadi yang saya catat ini paling nggak merasa masih kurang puas dalam hal pertama kurang teridentifikasi terhadap karakter belajar murid, kemudian minat bakat yang harus terpetakan, kemampuan awal peserta yang belum juga terpetakan dengan sangat akurat gitu ya. Saya yakin karena kalau kemarin di praobservasi paling nggak itu sudah memetakan sebetulnya, cuman memang belum akurat gitu ya untuk dipetakan. Kemudian menyisipkan karakteristik profil pelajar Pancasila ini masih ada kekurangan. Nah, kira-kira paling nggak untuk memenuhi kekurangan-kekurangan paling nggak ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh paling nggak ke depannya? Kekurangan-kekurangan yang tadi disampaikan oleh paling nggak, apa saja kira-kira yang akan dikembangkan dari paling nggak yang akan dilakukan? Kalau rencana saya sih ke depan di setiap pertemuan nanti saya akan menyebarkan ya bisa dikatakan angket yang nanti akan memetakan sama minat siswa itu arahnya kemana sih gitu ya, gitu ya. Kemudian yang nanti juga bisa memetakan karakteristik siswa itu sendiri. Karakter dalam hal belajar. Ya. Karakteristik. Terakhir terkait kompetensi awal ya, saya akan adakan semacam pretest dulu. Oh, diagnosis ya? Iya. Diagnosa awal. Diagnosis awal. Pretest, oke. Kalau untuk yang minat dan kompetensi awal ini saya pikir sudah tidak ada masalah ya, bisa membuat angketnya paling nggak mungkin ya. Nah, untuk karakteristik ini paling nggak kira-kira karakteristik belajar anak kan lebih kompleks ya.
kira-kira bisa punya angketnya atau bisa melibatkan orang lain yang lebih kompeten gitu. Rencana paling nggak. Karena kalau karakteristiknya kan menilai perilaku pribadi dan kebiasaan belajar, itu angketnya lebih kompleks setahu saya ya. Apa paling nggak sudah punya dokumennya atau akan melibatkan orang lain begitu? Saya belum. Belum punya. Oh berarti Saya akan cari referensi atau referensi atau dari internet, dari Google gitu. dari Google. Oke. Dari Google. BK bisa dilibatkan nggak kira-kira? Oh iya betul, BK ya. BK bisa dilibatkan. BK pasti punya tuh dokumen-dokumen angket tentang karakteristik pelajar. Bisa dicari lah di orang-orang BK gitu. Iya. Oke. Berarti mulai kedepannya akan dilakukan hal-hal ini ya, penelusuran minat dan bakat, kemudian karakteristik pelajar anak, kemudian kematangan pemahaman anak melalui pretest dan posttest. Kira-kira mulai kapan nih paling nggak akan dilakukan ini nih? Apa semester depan atau menunggu semester depan atau kita mulai kelamaan atau sekarang Selanjutnya lah. pertemuan selanjutnya secepatnya pertemuan selanjutnya mulai digitukan ya selanjutnya. Oke. Paling nggak saya mencatat beberapa hal penting dan saya juga alhamdulillah dapat banyak hal dari Paling-Nggak. Pertama dari cara mengajar, kemudian dari kesungguhan Paling-Nggak ingin memetakan siswa, memfasilitasi siswa dengan baik. Kemudian di sana ada memberikan pembelajaran sesuai minat dan bakat serta passionnya, dia mau kemana, mau kerja, wirausaha atau mau kuliah dan seterusnya. Kira-kira komitmen Paling-Nggak untuk supaya ini terlaksana apa? Apa sih komitmen saya itu untuk melaksanakan ini gitu. Kalau Umar bin Khattab kan ini cerita sejarah lah. Umar bin Khattab tuh kalau saya tidak tercapai maka saya didenda. Dendanya dengan berinfak misalnya. Kalau Paling-Nggak nih komitmennya apa gitu. Nggak harus didenda juga sih paling. Karena kita sama-sama tahu lah guru sama PNS mah berapa sih gajinya. Paling-Nggak kira-kira komitmennya apa nih untuk membangun itu? Komitmennya apa? Apa cuman sekedar saya sungguh-sungguh aja Parian akan berusaha maksimal atau gimana? Pada dasarnya saya sih punya prinsip dalam bekerja itu lakukan semaksimal mungkin gitu. Seoptimal mungkin. Kemudian untuk seperti yang Parian katakan lewat punishment itu selama ini sebelum ada. Oke, tapi saya tetap berusaha prinsip itu. Oke. Setahu saya juga sih Paling-Nggak memang komitmen mengajarnya luar biasa menurut saya. Dan dari beberapa pengakuan teman-teman ngajar juga Paling-Nggak memang termasuk salah satu guru yang mempunyai kesungguhan memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Paling tidak seoptimal mungkin. Jadi seoptimal Paling-Nggak itu aja masih ada kekurangan dalam diri Paling-Nggak menurut Paling-Nggak gitu ya. Apalagi yang guru yang tidak ada kesungguhan. Mudah-mudahan usaha Paling-Nggak dalam meningkatkan kompetensi anak dalam pembelajaran membuahkan hasil di kemudian hari. Terima kasih obrolannya dan tetap yakin dan optimal dalam memfasilitasi siswa. Terima kasih Paling-Nggak. Oke. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.